Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Apakah itu nikmat yang berupa umur yang panjang, nikmat kesehatan, begitu pula dengan nikmat iman dan Islam ada dalam diri kita. Hadirin dimuliakan Allah, sekecil-kecil iman yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat besarnya dunia ini. Jemaah dimuliakan Allah, salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang telah membawa kita semua umatnya dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya Islamiyah, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Berkat dari perjuangan beliau lah, hadirin dimuliakan Allah, sehingga kita semua bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, dan mana jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika banyak orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam mustahil memiliki anak, mustahil memiliki keturunan, dengan alasan karena usia Nabi Zakaria sudah sangat tua, begitu pula dengan istrinya sudah masuk pada fase menopause, dalam artian sudah tidak mungkin bisa melahirkan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam pada saat itu, jemaah dimuliakan Allah? Pada saat itu Nabi Zakaria alaihissalam cuman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang baik di sisimu. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengarkan doa. Setelah Nabi Zakaria alaihissalam, hadirin dimuliakan Allah, selesai berdoa kepada Allah, selanjutnya Nabi Zakaria alaihissalam mendirikan solat di dalam mihrabnya. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam mendirikan solat di dalam mihrabnya, hadirin dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk turun kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian malaikat itu memanggil Nabi Zakaria alaihissalam, fanadatul malaikah. Malaikat itu memanggil Nabi Zakaria alaihissalam wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam sedang mendirikan salat di dalam mihrabnya, jemaah dimuliakan Allah, maka timbul pertanyaan, apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mendatangi Nabi Zakaria alaihissalam? Annallaha yubashshiruka bi Yahya, yakni maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mendatangi Nabi Zakaria alaihissalam, yakni untuk menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria bahwasanya Allah telah mengabulkan doanya dan Allah sendiri yang telah memberikan nama dari anaknya Nabi Zakaria, yakni Nabi Yahya alaihissalam. Jemaah dimuliakan Allah, maka inilah salah satu keistimewaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya senantiasa taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka memiliki masalah, mereka mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena memang seperti itu, hadirin dimuliakan Allah, janji Allah di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mengabulkannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, jemaah dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ketika kita memiliki masalah dalam hidup kita, jemaah dimuliakan Allah, maka jangan sekali-kali kita keluhkan masalah kita, ceritakan masalah kita kepada orang-orang. Jangan umbar aib kita kepada orang, jemaah dimuliakan Allah. Akan tetapi ketika kita memiliki masalah, maka adukanlah masalah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengadukan masalah kita kepada manusia,
maka bisa saja akan menyebabkan penyesalan dia di hari akan datang. Akan tetapi ketika kita mengadukan masalah yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan pasti bukannya masalah yang kita dapatkan, bukannya penyesalan yang akan kita dapatkan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pencerahan, memberikan kita jalan keluar untuk bisa menghadapi masalah yang pernah kita lakukan. Jemaah dimuliakan Allah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.